Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya bisa membuat video yang berjudul Hakikat Manusia dan Tujuan Pendidikan. Hakikat manusia dapat dipahami melalui 3 aspek filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat keberadaan manusia, menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Yang kedua, aspek epistemologi yang berfokus pada sumber dan metode pengetahuan tentang manusia, termasuk proses penciptaan dan pemahaman eksistensi. Yang ketiga, aksiologi menilai nilai-nilai dan tujuan penciptaan manusia, menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam pendidikan. Tujuan pendidikan harus mencakup pengembangan nilai-nilai untuk membentuk individu yang utuh. Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan tingkatannya dan spesifikasinya. Berikut adalah klasifikasi tujuan pendidikan yang umum digunakan. Tujuan nasional pendidikan. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu negara tertentu, contoh, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi nilai budi pekerti, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan keterampilan dan sebagainya. Tujuan institusional, tujuan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Contoh, RA, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMU, SMA, SMK, perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama, dan perguruan tinggi kedinasan. Tujuan kurikuler itu tujuan pendidikan berupa tingkah laku, hasil belajar yang ingin dicapai setelah seorang anak menyelesaikan program pengajaran tertentu. Contoh, program pengajaran untuk 1 tahun, 1 semester. Tujuan instruksional umum itu tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswa yang belajar masih merupakan perubahan internal yang belum dapat dilihat dan diukur. Contoh, membentuk manusia pribadi yang bertanggung jawab secara sosial. Kemudian tujuan instruksional khusus, tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Contoh, dapat membaca lancar demi memperluas pandangan hidup dan pengetahuan. Tujuan esensial, tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan tertentu pada waktu tertentu. Contohnya, mengumpulkan dana bencana alam, menyambut pembesar negara, merayakan hari pahlawan. Tujuannya yaitu tujuan sementara yang ingin dicapai tidak sesuai perkembangan anak pada fase tertentu. Tujuan tak lengkap, tujuan yang ingin dicapai berhubungan dengan aspek perkembangan kepribadian anak seperti aspek jasmani, rohani, sosial, dan sebagainya. Tujuan intermediate yaitu tujuan yang ingin dicapai sebagai sasaran antara untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya. Contoh, agar anak dapat membaca lancar demi memperluas pandangan hidup dan pengetahuan. Dalam kondisi pendidikan Islam, tujuan pendidikan juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan akhir, tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan akhir adalah pencapaian kebahagiaan abadi dan tersendental. Tujuan umum adalah membentuk manusia pribadi yang bertanggung jawab secara sosial, dan tujuan khusus adalah penjabaran dan tujuan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti
perbedaan bakat, perbedaan umur, dan perbedaan dan jenis kelamin anak didik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.